Bapa di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami akan menerima, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Berbicara bagi kami semua anak-anak muda di tempat ini. Dan urapilah hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba, sehingga kami bisa menangkap, mengerti apa mau Tuhan bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, mana tuh semangat anak muda itu? Ya, baik saudara, kita akan mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen itu berbeda dengan dunia ini. Ya, keberadaan kita tuh berbeda. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari surga, saudara. Ya, kita adalah pengikut Kristus, dan sebagai seorang pengikut Kristus, hidupnya harus sesuai dengan maunya Kristus. Benar? Amin. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus, seorang hidup beda dengan dunia ini. Ada satu lagu lama mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Tahu? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Sampai hidup ini bukan lagi ikut mau kita sendiri, tapi harus ikut maunya Tuhan. Ya, apapun mau tidak mau, saudara, orang harus ikut maunya Tuhan, bukan mau kita. Ya, dunia sedang menuju kepada kebinasaan, tapi orang yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, akan semakin kuat, akan semakin tegar. Ya, walaupun ya keadaan dunia ini dalam keadaan yang sangat ya menyedihkan, mau bilang. Ya, harga dolar saudara semakin kuat, rupiah anjlok saudara 16.000 lebih. Saudara, keadaan dunia ini semakin kacau saudara. Tapi saudara, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh terpengaruh dengan dunia ini. Amin. Ya, engkau anak-anak muda di tempat ini, saudara, jangan lagi main-main. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia, saudara. Karena hidup ini berharga, saudara. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu, saudara, tidak akan kembali lagi. Waktu-waktu ini akan lewat, saudara. Karena itu, saudara, jangan buang-buang waktu. Bilang buat teman sebelah, jangan buang-buang waktu lagi. Ya, hidup benar, hidup kudus dalam takdirkan Tuhan. Ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menolong kita untuk hidup dalam kebenaran, bahkan dalam hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang bermakna dan berguna. Pertanyaannya saudara, apakah hal ini dialami oleh banyak orang? Tidak semua saudara. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana hidup bukan berpusat pada diri sendiri, tapi hidup berpusat pada Kristus. Ya, manusia hari-hari ini fokus hidupnya untuk pencapaian, untuk mencari harta sebanyak-banyak, kekayaan, kekuasaan, prestasi, dan hal-hal yang menunjukkan supaya orang menghargai dirinya. Saudara, mencari ketenaran, nama baik, mencari apa lagi? Prestasi, bila perlu saya dikenal orang, saudara.
punya kemampuan finansial yang hebat, punya banyak uang, punya jabatan penting dalam masyarakat. Ya, saudara, kita adalah manusia yang berdosa, tapi bersyukur saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Seharusnya saudara kita hidup, sebenarnya tempat kita itu adalah tempat yang menyedihkan. Tapi Yesus datang. Orang kan belum lama merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sedang menunggu juga hari pencurahan hari kenaikan dulu. Hari kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Ya. Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan kita dari dosa, perbuatan dosa kita. Kalau hari ini saudara masih berbuat dosa lagi, sama saja dengan saudara sedang menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Ingat saudara, tiap kali saudara melakukan kesalahan, dosa, pelanggaran, engkau sudah menyalibkan Yesus berulang-ulang kali. Jadi saudara, penting saudara untuk orang penjaga hidup ini tetap kudus, takut akan Tuhan senantiasa. Ya, HP ini bermanfaat untuk penginjilan, tapi ini juga bisa menjerumuskan, menjatuhkan kita dalam dosa. Ya, betul? Karena itu hati-hati saudara. Ya, karena waktu kita kebanyakan di sini, betul kan ya? Bangun tidur, saudara, nomor satu orang lihat HP. Jujur ya, saya juga merasakan diri saya. Orang nomor satu, cas dulu tuh HP. Diri ini belum dicas, belum bersekutu dengan Tuhan, HP dulu yang dicas. Ada? Ada yang begitu? Ya. Kalau mau berapi kemana-mana, biarpun jarak sejauh, dapat ingat HP tak tingkat, balik ulang, ambil tuh HP. Barang ini sudah jadi sangat penting lebih dari yang lain. Benar? Betul? Ya, saudara. Adik-adik, hari ini saya mau mengingatkan kita semua. Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita. Ya. Jangan sampai saudara kuasa salib Yesus itu tidak ada artinya bagi diri kita. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu hidup berpusat kepada Kristus. Tidak lagi berpusat kepada diri. Jadi segala sesuatu itu yang kita lakukan tuh seperti untuk Tuhan. Ada tuh ayat firman Tuhan begini. Segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk melakukannya untuk Tuhan, saudara. Tapi kadang-kadang kita berpusat pada diri kita sendiri. Tidak lagi berpusat kepada Kristus. Seharusnya saudara kita harus berpusat pada Kristus. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Karena di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15, buka sama-sama. Ya, saya harap saudara, sementara saya sampaikan firman Tuhan, tidak ada yang buka-buka aplikasi lain selain Alkitab. Setuju? Setuju? Ya. Orang mau belajar firman dulu. Yang lama kok kita sampaikan firman ini, mungkin paling lama setengah jam. Atau 1 hari. Ya. 2 Korintus pasal 5 kita baca mulai dari ayat 15 sampai ayat 17. Semua bangkit berdiri. Kita baca sama-sama. Bukan untuk menghormati firman Tuhan ya, tapi supaya orang pesuara kedengaran semuanya. Yang sudah dapat katakan amin. Rian ada Alkitab di HP? Pegang, menghadap di muka supaya kita tahu saudara ada mau baca Alkitab. Diva? Pemalas. Ya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17, sama-sama yang kuat. Jadi siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Sebelum duduk, bilang Batamang, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Duduk kembali. Ya, kenapa saya suruh saudara baca, buka HP saudara masing-masing supaya sebentar pulang, saudara ada tuh riwayat buka tuh ayat, maksudnya begitu. Memang ada di sini besar-besar, tapi supaya saudara ingat, oh tadi ada baca di mana Kang, buka ulang. Tinggal tekan ini, muncul ulang, itu yang baru dibaca. Itu maksud saudara, saya suruh saudara baca, buka Alkitab. Nah, sebentar pulang orang tua tanya, tadi baca Alkitab di mana? So lupa kita. Ya, saya lanjutkan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Bilang semua orang. Termasuk guru saya di sekolah, teman saya di sekolah, tetangga saya, siapapun itu, agama apapun dia, Yesus mau menyelamatkan semua orang, saudara. Tidak pandang bulu. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Seseorang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan namun tidak hidup seturut dengan kehendaknya Tuhan, dipastikan ia bukan lagi anak Tuhan sejati. Seorang anak Tuhan sejati hidup menurut apa mau Tuhannya. Betul saudara? Jadi tidak menurut kehendak sendiri, kemauan sendiri, mau sendiri. Harus maunya Tuhan. Amin. Ya, jadilah anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Kalau saudara tidak dengar-dengaran kepada orang tuamu di rumah, so pasti kamu tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Yang kelihatan saja tidak dengar-dengaran, apalagi yang tidak kelihatan. Betul? Betul atau benar? Jadi saudara nanti akan jadi orang tua. Nanti ada rasa bagaimana itu jadi orang tua. Makanya belajar jadi anak dulu sekarang. Belajar taat, hormati orang tua, dengar-dengaran. Dengar-dengaran yang duduk 3 orang di muka ini. Jangan pamalawang, dengar-dengaran. Jadi saudara, kalau saudara tidak hidup menurut kehendak sendiri, so pasti saudara bukan anak Tuhan sejati. Dalam Matius 21 ayat 28. Coba buka dulu. Matius 21 ayat 28. Matius 21 ayat 28. Ayo baca. Tetapi terus kita baca sampai ayat 32 ya. Matius 21 ayat 28 sampai 32.
Terus ayat 32. Sebab Yohanes datang jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Pungut-pungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihat tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya. Ya, sampai di situ. Ya, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang dua orang anak. Siapakah orang yang menjawab ya tapi tidak melakukannya? Mereka adalah orang-orang agamawi yang memegahkan diri. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ya, orang-orang semacam ini tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan. Karena mereka berpusat kepada kekuatannya dia. Tetapi, dan siapa yang mengatakan tidak mau tetapi akhirnya melakukan kehendak Bapa, mereka adalah para pendosa yang jujur, yang sadar dirinya tidak mampu. Ya, ini kan antara kedua anak ini kan. Namun percaya, taat, dan mau hidup untuk Yesus. Jadi dua anak ini saudara menggambarkan orang. Kadang-kadang orang bilang, oh ya kita mau ikut. Tapi dalam perjalanan selanjutnya saudara, dia tidak setia. Tetapi justru anak yang kedua, dia tidak mau tapi akhirnya dia menyesal dan dia akhirnya melakukan, mentaati. Itu digambarkan dengan orang berdosa yang sadar. Jadi Yesus itu mengasihi orang yang sadar akan kesalahan. Ya. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan, betul? Pernah kita melakukan kesalahan, kekeliruan. Tapi kalau kita tidak bertobat, tidak sadar, saudara, ya, terlambat saudara. Kita harus cepat-cepat bertobat dan sadar. Orang Tuhan itu mengasihi orang berdosa. Tetapi orang berdosa yang bertobat berbalik kepada Tuhan, Yesus sangat peduli, sangat memperhatikan dia. Ya, marilah hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Hidup yang berpusat kepada Kristus berarti tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tidak mencari kesenangan diri sendiri. Tetapi melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya, jika hidup hanya mencari kemuliaan dan kehormatan bagi diri sendiri, saudara, tentu ia akan tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dan orang-orang seperti itu, saudara, itu selalu bikin masalah di gereja. Karena dia mencari kepentingan diri sendiri, betul kan enggak? Orang kalau mencari DP keuntungan diri sendiri, dia biang kerok untuk membuat perselisihan, perpecahan di dalam suatu persekutuan atau jemaat. Jadi saudara, hati-hati saudara. Ya, saya selalu bilang berkata begini, bahwa jangan sampai lebih baik kita dipakai Tuhan bagi orang lain daripada kita dipakai oleh setan, iblis, untuk menghancurkan orang lain atau pelayanan, saudara. Ya, hati-hati saudara, mari kita dipakai Tuhan, jangan dipakai setan, ya. Untuk memecah belah, untuk adu domba, ya. Apalagi terjadi ada perselisihan misalnya antara anak-anak muda, para pelayan, lalu mulai bercerita jahat di belakang. Boleh mesti diselesaikan, cepat diselesaikan, tidak boleh. Orang pelayan Tuhan, melayani Tuhan di depan, tapi hatinya beres. Ada kepahitan, ada perselisihan, harus cepat diselesaikan, tidak boleh dibiarkan. Itu sama dengan orang tuh simpang barang busuk dan kira-kira buah apa yang paling berbau kuat? Setahu saya durian. Betul toh? Durian satu biji kecil itu saja, kalau saudara taruh atau saudara makan tuh, ketika saudara bercerita dengan orang, itu berbau kedengaran. Dosa juga seperti itu, biar disimpan rapat,
pasti ketahuan juga. Dan itu tidak enak, saudara. Hidup saudara tidak akan ada damai, sejahtera. Firman Tuhan bilang hiduplah bijaksana dengan semua orang, semua. Bukan dengan teman-teman tertentu. Oh, kita cuma mau hidup berdamai cuma dengan Diva saja. Cuma dengan Ria saja. Cuma dengan Axel saja. Nggak boleh seperti itu anak-anak Tuhan atau apalagi pelayan Tuhan. Semua orang, ini firman Tuhan bilang semua. Hiduplah damai dengan semua. Bilang semua. Bukan 1, 2, 3 orang saja. Tapi semua orang. Ada damai. Karena firman Tuhan bilang kalau ada damai berkat Tuhan, Tuhan perintahkan. Kalau tidak ada damai, tidak ada berkat Tuhan. Itu so pasti, itu firman Tuhan yang bilang, bukan kita yang bilang. Firman yang bilang itu. Ya. Itu sama dengan orang yang berpusat pada diri sendiri. Yang masih menyimpan kesalahan orang lain, itu namanya masih berpusat pada diri sendiri. Menganggap diri benar dan orang lain salah, saudara, hati-hati. Itu benih-benih kesombongan. Dan orang sombong dibenci oleh Tuhan. Firman Tuhan ada bilang, orang sombong dibenci Tuhan. Mau dibenci Tuhan? Nggak mau kan? Jadi, saudara, hidup damai dengan semua. Ampuni, siapa yang salah, cepat-cepat kasih ampun. Ya, saya pernah alami di sini, saudara. Ada seorang ibu, dia tanpa saya sadar, saya mau bilang bikin kesalahan, itu sebenarnya biasa sih. Tapi dia sudah kepahitan pak kita. Dan hal kita nggak tahu apa-apa. Dia surasanya nyaman dengan ini ibu gembala. Tapi saya menganggap dia biasa, saya ajak bercerita, saya minta tolong ini. Tapi dia hati sangat kepahitan kepada saya. Kira-kira yang enak siapa di sini? Yang taruh kepahitan atau kita nih yang tahu apa-apa? Yang enak kita loh, kita yang tahu. Kita yang tahu kepahitan, kita yang merasa. Bukannya Anda. Jadi orang kepahitan itu sebenarnya enak. Itu sama dengan simpan luka. Luka. Lama-lama banana. Jadi infeksi, jadi penyakit yang berbahaya. Itu namanya kepahitan itu seperti itu. Jadi mari kita mulai belajar berubah. Ya. Salah satu tokoh dalam Alkitab, Paulus, ia rela dibentuk oleh Tuhan. Dia orang yang tadi jahat, tapi diselamatkan oleh Tuhan dan dipakai dengan ajaib luar biasa. Di dalam perjanjian baru kita semua kenal namanya Paulus, saudara. Ia dibentuk dengan sangat keras oleh Tuhan, tetapi akhirnya dia jadi penginjil. Daerah-daerah dia injili, dia tidak pernah takut. Dan dia merelakan dirinya untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya, hidup bagi Kristus berarti kita menyerahkan sepenuhnya diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Dan itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang kekal. Nah, hidup yang berpusat pada Kristus berarti tidak lagi berpikir secara duniawi. Sebagaimana dunia memandang kita. Melainkan orang berpikir bagaimana Tuhan memandang saya. Itu orang yang berhidup berpusat kepada Kristus. Dia tidak peduli apa pandangan manusia. Dia pedulikan apa kata Tuhan. Apa yang Tuhan lihat dari diri saya. Berarti dia hanya menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti orang begini. Cuek.
Nah, bukan maksudnya begini. Artinya saudara tidak peduli dengan apa kata orang. Nggak peduli, dunia mau bilang apa kau jelek kau apa. Saudara tidak usah peduli. Yang penting Tuhan bilang, engkaulah anakku, aku mengasihi engkau. Itu yang penting, saudara. Ya. Adik-adik, kekristenan kita, hidup kita itu harus bertumbuh. Tadinya orang baru bertobat, orang Kristen namanya Kristen anak-anak. Kristen anak-anak itu cepat meraju, baper, itu Kristen anak-anak. Kita meningkat, Kristen bertumbuh. Kemudian seterusnya sampai akhirnya kita menjadi Kristen dewasa. Orang Kristen dewasa yang akan dikawinkan dengan mempelai Kristus. Tidak ada anak-anak kawin, betul? Yang kawin itu orang yang sudah dewasa. Sama seperti kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi mempelai Kristus kalau hidup kita belum dewasa. Ya, belum dewasa. Orang dewasa itu dia bisa mengatasi kesulitan dirinya. Ya, misalnya masalah-masalah hati toh, biasa kan orang sini sering sekali masalah hati. Misalnya dia tahu orang itu tidak suka pada dia. Tapi kalau orang dewasa, dia tidak peduli, dia tidak berusaha untuk supaya bagaimana. Enggak, dia jaga terus dia hati. Dia berusaha supaya dia bisa mengatasi kata-kata dari sekitar orang-orang sekitar dia. Dia berusaha untuk bisa sabar, bisa tetap rendah hati, bisa lemah lembut kepada orang itu enggak gampang. Itu melalui proses. Itu kadang lama, kadang cepat. Proses pembentukan namanya. Kalau kita mau dibentuk Tuhan, kita akan menuju ke sana. Tapi kalau saudara masih baper, tersinggung, kalau diarahkan, ditegur, oh dia sudah mau melayani. Sudah. Oh saudara masih Kristen anak-anak. Belum layak menjadi mempelai Kristus. Kita semua jadi mempelai Kristus. Karena itu, jaga hidupmu. Jaga perkataanmu. Jaga tingkah lakumu. Ya. Hiduplah seperti Tuhan Yesus melihat diri kita. Bukan manusia ya. Standar manusia beda dengan standar Tuhan. Manusia itu melihat prestasi. Ya. Melihat, oh engkau hebat di sini atau enggak. Tapi Tuhan tidak memandang itu. Tuhan lihat hatimu yang sungguh-sungguh. Apapun pelayanan kita, sekecil apapun, itu dihargai oleh Tuhan. Banyak orang gak mau jadi asir depan. Karena dia pikir, cuma asir kok, pelayanan kecil. Kita kok mau tampil di sini, supaya apalagi dapat syuting begini. Berapa muka muncul di FB ke, di TikTok ke, di YouTube ke, di mana? Dia nggak mau hal-hal yang di belakang layar. Padahal di belakang layar itu penting. Itu orang di belakang itu pentingnya. Penting kalau nggak ada orang di belakang sana, nggak bisa ditayangkan, orang nggak bisa masuk. Kalau nggak ada yang otak-atik tuh komputer, nggak bisa tuh orang live. Jadi sekecil apapun tuh hargai. Ya, hargai. Jangan cuma mau tampil di muka sini. Ya. Amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi setiap apapun pekerjaan yang dipercayakan kepadamu, hargai itu dan lakukan dengan sepenuh hati. Ya. Dengan sepenuh hati. Melakukannya seperti bukan untuk manusia supaya dipuji manusia, tidak perlu saudara. Tapi dipuji oleh Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan mengatakan, sabarlah hai hambaku yang setia. Engkau sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Saudara itu saudara.
Jadi pujian yang kita peroleh itu bukan dari manusia, tidak usah. Walaupun mungkin teman-teman kita mungkin tidak menghargai kita, tapi Tuhan hargai semua apa yang kau berikan hidupmu. Ya. Saya bersyukur saudara, mulai ada yang berani pujian termasuk Rido malam ini, tapi ya agak dirubah sedikit ya, karena kan anak muda bukan orang tua yang cuma di belakang mimbar ini. Lompat-lompat sedikit ya, mulai belajar, nggak apa-apa, baru permulaan, belajar semuanya, kita semua belajar saudara. Ya, saya dulu juga nggak tahu apa-apa, tapi saya belajar, saya mau maju. Ya, kita mulai bergerak bersama Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ingat, kita terus harus berpusat kepada Kristus. Di dalam Matius 7 ayat 21, Matius 7:21, cepat sedikit. Firman Tuhan ini ya, mengingatkan kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ingat kata kehendak Bapakku yang di surga. Semua yang kita lakukan adalah harus sekehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Amin. Harus sekehendak Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk diri kita, ingat, kepada Tuhan, semaunya Tuhan. Sampai ada lagu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mana-mana jumpa Tuhan. Kita mau melayani mana-mana jumpa Tuhan. Semua untuk Tuhan. Tujuan kita ibadah ini adalah kita mau ketemu Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan karena mau lihat cowok, bukan karena mau lihat cewek, bukan karena mau ketemu sini, bukan karena mau ketemu sini. Tidak. Kalau saudara punya prinsip seperti itu, saudara, hidup ini tidak akan bertambah. Hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Tujuan hidup kita adalah Kristus, saudara. Capek hidup di dunia ini, saudara. Lelah. Kalau orang hidup tidak ada Kristus dalam hidup kita, lelah, capek, buang-buang waktu. Ya, mulai robah paradigma kita, cara berpikir kita bahwa bukan kita yang utama di pelayanan ini, bukan kita yang utama di gereja ini, bukan kita yang utama di ibadah ini. Tapi Kristus yang utama di atas segala-galanya. Amin. Kristus yang utama. Jadi saudara jangan sampai saudara mau dihargai, mau di ini, saudara kita saling saling memuji satu dengan lain. Oh, engkau luar biasa. Dengan setulusan hati, jangan karena sesuatu hal, ada hal-hal yang tersembunyi, tidak. Tapi benar-benar tulus. Jaga hidup kudus, anak-anak muda, jaga hidup kudus, bergaul. Kalau belum waktu batona, jangan batona dulu. Amin. Jangan dulu, sabar. Ada waktunya. Kalau sudah kelar sekolah, nggak apa-apa. Tapi juga hati-hati bergaul, cari yang benar. Jangan sembarang-sembarang cuma mau lihat dia mata ini, mau lihat oh dia cantik, kok bagus, kok dia ganteng dan sebagainya. Banyak kasus-kasus yang terjadi di dunia ini. Bukan salah pilih. Jangan cengengesan ya, saudara. Perhatikan itu, dengar baik-baik ini. Saudara, saya sangat menekankan ini karena ini penting. Karena kelemahan anak-anak muda adalah nih mata ini, ya, mata ini. Fokus belajar, cari, dan jangan malas. Ya, kejar masa depan, ya, apalagi para wanita. Engkau tidak akan dihargai kalau engkau cuma jadi ibu rumah tangga biasa. Kau harus punya sesuatu, ya. Jadi melakukan semuanya untuk Tuhan. Ya. Serahkan hidup masa depanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas hidupmu. Jangan takut, jangan takut, ragu. Tuhan itu baik. Janji Tuhan dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dia akan jaga kita. Yang penting orang hidup ini takut Tuhan, benar?
hidup dengar-dengaran takut Tuhan, itu benar-benar hidup kudus, saudara. Ya, kalau saudara baca kitab Imamat, bilangan itu cara-cara hidup orang-orang Yahudi, orang Israel dulu itu penuh dengan kekudusan. Tak salah sedikit mati, tak salah sedikit mati. Kita hidup dalam masa anugerah ini, saudara. Jadi jangan gunakan anugerah ini untuk asal-asalan itu. Hidupnya takut Tuhan, hidupnya jaga kekudusan. Nyanda ada balia kok. Mother kok nyanda balia, father kok nyanda balia. Tuhan lihat. Ingat saudara, Tuhan lihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Baikkah? Jahatkah? Perhatikan saudara. Ya. Karena apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Engkau tabur hal-hal yang buruk, hal-hal yang dosa, engkau akan tuai hal-hal demikian juga. Tapi engkau tabur hal-hal yang baik, firman, saudara, engkau akan tuai hal-hal yang baik dari hidup. Masa depanmu akan panjang penuh dengan harapan. Ya. Karena saya melihat orang-orang yang hidup takut Tuhan itu masa depannya cerah. Karena dong jaga dong hidup baik-baik. Tapi orang yang sembarangan asal-asal bergaul, hidup dalam dosa, semau sendiri, saudara. Anak cucunya, saya tidak cerita orang lain, tapi keluarga sendiri, tapi mama, adik-adik, tapi saudara-saudara sepupu di Ambon sana. Kasihan, kita sedih, kita menangis lihat orang. Keturunannya hidup dulunya takut Tuhan. Hidup dalam dosa sampai hari ini, saudara. Itu jadi pergumulan saya. Jadi waktu di grup itu saya selalu kasih firman. Tiap hari saya kasih firman. Supaya setidaknya dong baca tuh firman itu. Jadi saudara lihat, saudara. Orang yang hidupnya takut Tuhan, hidup asal-asal mau sendiri. Dorong sampai masa depan, kacau balau. Anak cucu kacau semua. Dan akhirnya, nanti ya, nggak tahu lah. Jadi saudara, saya mau engkau anak-anak muda dari masa mudamu hiduplah takut akan Tuhan. Serahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Jaga hidup kekudusan, jaga hidup tetap takut akan Tuhan. Berpusat kepada Kristus. Ya, jangan takut yang belum dapat jodoh, jangan takut. Tuhan akan sediakan tepat waktu. Amin. Tuhan akan berikan. Tapi yang belum waktunya jodoh jangan cari cepat, ya, karena ada waktunya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya, saudara, mari kita hidup kita berpusat kepada Kristus. Jangan berpusat kepada diri sendiri. Jadilah orang Kristen yang militan, orang Kristen sejati, yang hidupnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau datang menyembah Tuhan malam hari ini. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik bagi kami.